Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai video kita yang kedua. Yang pertama kemarin pembukaan. Nah, ini mulai kita bacakan ayat-ayat dalam Al-Quran mulai dengan surat Al-Fatihah. Nanti kalau yang sudah pernah mengkaji, yang sudah mengkaji masalah disimak. Nanti kalau ada keterangan atau ada makna yang kurang sesuai ya masalah ingatkan. Karena kadang ya kita namanya mengkaji itu kadang ya ngantuk, capek, jadi kadang konsentrasinya tidak konsisten. Kadang yang gurunya ngomong A, kita dengarnya B, sudah kita dengarnya B, kita nulisnya C, ya. Terus begitu tulisannya C, kita membacanya D. Nah, itu seperti itu ya, namanya manusiawi ya. Jadi minta amal solehnya nanti diingatkan. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini penjelasan ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu begini. Ta'awud itu maknanya begini. A'udzu, aku berlindung. Billahi, kepada Allah, minasyaitoni, dari setan, arrojimi, yang terkutuk atau yang dirajam. Setan ini adalah kalau dalam surat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas itu Anas itu disebutkan setan itu ada dua. Ya, yang pertama dari jin, minal jinnati, yang kedua dari manusia, wanas, itu kan? Di surat Anas kan gitu. Minal jinnati wanas, dari jin dan manusia. Nah, di surat Anas itu. Jadi ada dua. Nah, jadi kalau kita membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu berarti kita berlindung kepada Allah dari godaan dua makhluk ini, jin dan manusia, yang berperilaku seperti setan. Berperilaku seperti setan yang dirajam. Nah, dirajam itu begini ceritanya. Jadi dulu zaman Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim itu mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah. Ya, waktu itu kan Nabi Ibrahim itu kan tinggal di daerah Mekah. Kalau diminta berdakwah ke daerah ya kalau sekarang namanya itu daerah Irak gitu. Diperintahkan Allah berdakwah ke sana. Nah, sampai di daerah yang sekarang kita sebut Mina, itu ada setan berbentuk jin, itu menggoda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, itu istrimu kamu tinggalkan. Kan istrinya kan di Mekah itu siapa namanya? Hajar itu, Ibu Hajar itu, sama anaknya ya, Ismail, kamu tinggalkan. Apa nggak kasihan ketiga kamu orangnya gitu, digoda seperti itu, padahal itu perintahnya Allah meninggalkan meninggalkan Mekah menuju ke tempat dakwahnya, itu perintahnya Allah. Nah, karena godaan setan itu sama Nabi Ibrahim, setannya itu, jinnya itu dilempar batu, diusir. Makanya ar-rajim itu maknanya dirajam itu bisa dimaknai diusir gitu, dilempari batu sama Nabi Ibrahim. Dah nih, jalan lagi, baru jalan sebentar digoda lagi sama setan itu, dilempar lagi.
Wah, lari dia setannya itu. Jalan lagi Nabi Ibrahim, naik onta, maksudnya naik onta waktu itu ya. Digoda lagi, dilempar lagi sampai 3 kali. Akhirnya begitu dilempar yang ketiga kalinya, setan sudah tidak menggoda lagi. Nah, sekarang dipakai untuk sunahnya dalam haji itu lempar jumroh, itu jumroh ula, wusta, dan akobah. Di situ dulu ceritanya setan dirajam sama Nabi Ibrahim itu di situ. Nah, dirajam itu maknanya kalau di dalam keterangan itu bisa dimaknai terkutuk. Terkutuk itu ya kalau kita orang dikutuk seperti apa gitu ya. Nah, maksudnya itu dia terputus dari rahmat. Mukotoon minar rahmat. Terputus dari rahmat. Maksudnya bagaimana? Nah, setan ini adalah anak buahnya, pasukannya, keturunannya iblis, gitu loh. Nah, iblis ini rajanya setan. Nah, dia diputus oleh Allah, dikutuk oleh Allah, tidak bisa masuk surga. Padahal surga itu merupakan rahmatnya Allah. Nah, manusia, jin yang berperilaku seperti iblis, dikutuk dari rahmat, terputus dari rahmat, terputus dari masuk surga. Nah, itu termasuk golongannya setan. Nah, makanya nanti di surat Al-Baqarah itu ada ayat yang menerangkan janganlah kalian mengikuti jalannya setan atau khutuwatis syaiton, beberapa jalannya setan. Itu kalau dalam keterangannya itu ada 7. Nah, nanti kalau sudah sampai ayatnya kita insya Allah kita terangkan apa itu 7 jalannya setan menggoda manusia. Nah, seperti itulah penjelasan dari makna atau keterangan ta'awud ya. Nah, kenapa kok setiap membaca Al-Quran itu dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, padahal di Al-Quran itu tidak ada ayat apa di setiap surat itu kan tidak ada adanya ya bismillah gitu kan. Nah, itu disyariatkan dalam membaca Al-Quran itu, membaca ta'awud itu dalam surat An-Nahl ayat 98. Ya. Bunyinya fa'idha qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi fa'idha maka ketika qara'ta engkau membaca Muhammad Al-Qur'an pada Al-Qur'an, fasta'idz maka berlindunglah atau mintalah perlindungan engkau Muhammad billahi dengan Allah minasyaitoni dari beberapa syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Nah, itu surat An-Nahl ayat 98. Makanya disunahkan membaca ta'awud ketika memulai membaca Al-Quran. Jelas ya itu ya. Nah, itu jadi kita memang harus mewaspadai godaan-godaan setan. Baik, kita mulai ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim ini ada 2 pendapat di dalam surat Al-Fatihah itu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ini dianggap sebagai bagian dari ayat dalam surat Al-Fatihah, maka dia ditempatkan sebagai ayat 1 atau ayat pertama. Nah, tapi kalau dia tidak ditempatkan sebagai ayat, karena dia dibaca di semua surat dalam Al-Quran, maka
Ayat pertamanya itu ya alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat pertama. Nah, ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat 7 itu jadi ayat 7 jadi ayat 6. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu baru jadi ayat 7. Jadi jumlahnya tetap 7 walaupun bismillah tidak dimasukkan sebagai ayat. Nah, yang kita pakai di Indonesia ini kebanyakan bismillahirrahmanirrahim itu dimasukkan ke dalam surat Al-Fatihah. Ya nggak apa-apa, semuanya benar ya. Oke, kita mulai. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, maha penyayang. Ya, Bismillahi itu kalau di dalam keterangan yang kita baca di tafsir Ibnu Katsir itu kan, ketika kita memulai aktivitas apapun diwayatkan di hadis Bukhari itu, ya, itu disunahkan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aktivitas apapun, tidak hanya membaca Al-Quran. Atau minimal Bismillah gitu doang. Misalnya mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillah. Mau misalnya melakukan aktivitas perjalanan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau bekerja, Bismillah, atau Bismillahirrahmanirrahim, dan sebagainya. Nah, filosofinya apa dengan membaca Bismillah itu? Bismillah dengan nama Allah, berarti kita melakukan semua aktivitas ini untuk Allah, gitu loh. Kan sesuai dengan dalilnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali tujuannya supaya mereka itu beribadah atau menyembah kepadaku. Nah, aktivitas kita ini dalam sehari-hari ya aktivitas ibadah. Kerja di kantor itu juga diniati ibadah. Memang kewajiban kita itu ibadah. Lu kok kerja jadi ibadah? Loh iya, wong itu termasuk perintahnya Allah. Bekerja itu perintahnya Allah, gitu loh. Mencari maisha itu perintahnya Allah. Filosofi yang kedua, bahwa dengan membaca Bismillah itu kita memahami bahwa karena kita ini melakukan aktivitas kegiatan kita ini untuk Allah, maka dalam aktivitas kita ini diniati untuk mencari pahala, diniati untuk mencari surga, menghindari neraka, gitu loh. Artinya apa? Menghindari yang haram-haram, menghindari maksiat-maksiat, ya, menghindari pelanggaran-pelanggaran. Jadi filosofi membaca Bismillah itu, Bismillah saya mulai aktivitas untuk mencari pahala dengan menghindari haram-haram, menghindari maksiat, menghindari yang merusak, seperti itu. Itu filosofinya kalau kita membaca Bismillah di dalam setiap aktivitas kita, termasuk dalam membaca Al-Quran ini. Ar-Rahman dimaknai sebagai, sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini maknanya dibolak-balik sama, pengasih dan penyayang. Ya. Kalau di dalam penjelasan itu, Ar-Rahman itu kasih sayangnya Allah itu kepada seluruh makhluknya. Jadi semua makhluk itu mendapatkan kasih sayang dari Allah, termasuk yang makhluk-makhluk, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Manusia termasuk manusia yang iman,
yang tidak iman, nah semuanya itu mendapat rahmat dari Allah. Rahmatnya apa? Dalam bentuk diberikan rezeki, diberikan umur, kesehatan, dan sebagainya. Itu rahmat, termasuk rahmat. Nah, Ar-Rahim ini di penjelasannya dimaknai kasih sayangnya Allah yang dikhususkan untuk orang iman. Berdasarkan ayat wa kana lil mu'minina rahiman. Dan Allah itu terhadap orang iman itu mengasihi. Nah, apa rahmatnya Allah yang untuk orang iman? Diberikan hidayah. Nah, itu bedanya di situ. Nanti di akhirat mendapatkan syafaat. Nah, itu diselamatkan dari neraka. Itu yang dimaksud rahmatnya untuk orang iman, khusus untuk orang iman. Jadi sifat Allah yang luas dan yang khusus itu seperti itu. Ayat berikutnya, alhamdu segala puji iku lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhannya atau penguasanya, al-alamina seluruh alam. Jadi Rabbal alamin, penguasa seluruh alam itu maksudnya adalah ya yang menciptakan seluruh alam itu ya Allah, yang memelihara seluruh alam itu ya Allah, yang menggerakkan, yang mengatur semuanya itu ya Allah, nanti yang menghancurkan itu juga Allah. Nah, itu makna Rabbal alamin itu seperti itu. Ya, namanya alam semesta ya semuanya, mulai dari langit, bumi, termasuk isinya, hewan, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, apapun yang ada di dalam semesta itu maknanya Rabbal alamin. Adapun puji itu maksudnya begini, segala puji bagi Allah itu Allah tidak memiliki celah sedikit pun. Nah, beda dengan manusia. Kalau manusia, Mas itu orangnya ganteng, tapi pendek loh, ada tapinya. Nah, itu. Jadi akhirnya pujiannya itu menjadi tidak mengenakkan gitu ya. Wah, itu orang itu baik, sayangnya. Nah, itu. Nah, kalau Allah tidak, ya baik, ya perkasa, ya kuat, ya dan seterusnya itu. Makanya di situ dimaknai segala puji. Jadi semua pujian itu semuanya milik Allah tanpa celah. Ar-Rahman Ar-Rahim sama dengan tadi keterangannya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Kalau Ar-Rahman itu semua makhluk, Ar-Rahim itu hanya khusus untuk orang yang beriman. Maliki yang merajai atau memiliki, Malik. Malik itu kan maknanya memiliki atau merajai. Yaumiddin, harinya agama. Hari agama di sini adalah hari kiamat. Nah, jadi maksudnya di hari pembalasan itu hanya Allah yang punya kuasa. Maksudnya berkuasa untuk menghisab amalan manusia. Nah, gitu loh. Merajai hari kiamat itu termasuk di situ menghisab amalan manusia. Makanya ini menjadi pengingat setiap hari dalam sholat kita membaca Malik Yaumiddin itu supaya mengingat nanti itu kita di sholat kita ini akan dihisab loh. Nah, seperti itu. Oke. Iyaka, hanya kepada Engkau Allah, nak butuh kami menyembah.
Itu kenapa dinamakan hanya? Karena di situ ada tasdid yang berarti di situ ada penekanan. Makanya ditambahi hanya. Kalau tanpa tasdid, iyaka kepadamu. Tapi iyaka itu hanya kepadamu, nggak ada yang lain. Wa iyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami memohon pertolongan. Jadi di dalam di dalam ayat 5 ini kita yang membaca ini membuat pernyataan bahwa kita hanya menyembah kepada Tuhan Engkau Allah, dan kepada Engkau kami satu-satunya meminta pertolongan. Loh, kenapa kok begitu? Karena ada orang yang menyembah selain Engkau Allah dan minta pertolongan pada selain Engkau. Minta pertolongan menyembah kepada sesama manusia. Karena manusianya itu mungkin orangnya sakti, orangnya mungkin soleh, doanya itu mustajab, kemudian dimintai pertolongan. Kalau dimintai doa nggak apa-apa, dimintai doa boleh. Orang-orang yang mustajab itu. Tapi kalau dimintai pertolongan tidak boleh. Kita lanjutkan surat 6. Ihdina, semoga engkau menunjukkan padaku, maksudnya memberi hidayah, asyirata pada jalan, al-mustaqimah yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang kalau diikuti itu akan membawa kita ke tujuan kita, yaitu surga. Nah, jalan yang lurus itu adalah kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu jalannya para nabi, para orang-orang yang syuhada, para solihin, pada para orang-orang yang siddiq. Nah, itu. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah agama Islam, gitu loh. Ihdinas siratal mustaqim itu agama Islam. Yaitu siratal ladzina, jalannya orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim kepada mereka orang. Wairi selain al-maghdubi yang dimurkai, selain jalannya orang yang dimurkai. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan di situ termasuk contohnya orang yang dimurkai itu adalah kaum Yahudi zaman Nabi Muhammad itu, atau zaman nabi-nabi itu yang menyelewengkan atau menyimpangkan Taurat, gitu loh. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada keterangan seperti itu. Wala dan bukan jalannya az-zolin, orang-orang yang sesat. Nah, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan termasuk contohnya itu adalah yang sesat itu adalah kaum Nasoro. Kaum Nasoro itu murid-muridnya atau pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, begitu Nabi Isa alaihissalam itu Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah. Nah, itu murid-muridnya itu ada yang mulai menyesatkan diri dan menyesatkan pengikutnya Nabi Isa. Dengan cara apa? Dengan cara mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu anaknya Allah. Itu. Jadi sembahlah Nabi Isa. Nah, itu jam ini
Nasrani yang kita bahas ini adalah Nasrani muridnya Nabi Isa itu, ya, bukan Nasrani zaman sekarang, bukan. Kalau Nasrani zaman sekarang itu ya mirip-mirip saja gitu loh, ikut-ikutan saja. Tapi yang kita bahas dalam ayat ini adalah kaum Nasrani yang zamannya atau muridnya Nabi Isa. Seperti itu. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah ini biasanya kita membaca amin. Nah, ya kan? Nah, sebenarnya kalau di dalam hadis Bukhari itu lafadz amin itu dibaca saat sholat. Nah, jadi kalau saya lupa bunyinya, tapi kurang lebih gini. Ketika imam itu membaca Al-Fatihah, nah sampai waladhdallin. Nah, kemudian malaikat itu setelah imam itu selesai membaca surat Al-Fatihah itu, malaikat itu membaca amin. Maksudnya amin itu kan semoga Allah mengabulkan. Seperti itu. Nah, diterangkan di Bukhari itu, barang siapa yang membaca amin bersamaan dengan membaca aminnya malaikat, maka dihapus dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, itu dosa-dosanya dihapus, cuma ngomong amin, itu dosa-dosanya dihapus. Nah, makanya dengan berdasarkan hadis yang ada di Bukhari itu, nah, orang yang mendengar surat Al-Fatihah dibaca sampai ayat 7, terus kita membaca amin. Kok waktu kita membaca amin itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita itu akan diampuni. Nah, ini di dalam kitab Shalah itu diterangkan. Nanti kalau membuka kitab Shalah itu silakan, itu diterangkan lebih detail bagaimana Allah menanggapi orang yang membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan sholat. Nah, itu panjang, nanti kalau dibahas di sini terlalu panjang. Silakan nanti dibuka kitab Shalah. Nanti di situ ada keterangannya bagaimana kedudukan atau keterangan surat Al-Fatihah ketika dibaca di dalam sholat. Nah, kemudian surat Al-Fatihah ini diterangkan punya banyak nama. Jadi di dalam Al-Quran ini banyak sekali sebutan untuk Al-Quran. Ada yang menyebutkan ayat yang menyebutkan Al-Fatihah ini umul kitab. Umul kitab atau ibunya kitab atau induknya kitab. Atau juga disebut umul Quran, ya sama aja. Atau di dalam surat yang lain itu juga disebutkan as-sab'ul masani atau 7 yang diulang-ulang. Nanti ada di ayat di surat apa itu ada 7 yang diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang itu dibaca, 7 ayat itu dibaca berulang-ulang, dibaca dalam sholat. Kemudian juga karena surat Al-Fatihah ini bisa untuk mengobati, meruqyah, kalau dalam bahasa kita meruqyah, itu juga disebut asyifa. Ya, semua ayat dalam Al-Quran ini bisa untuk dipakai untuk meruqyah, tapi yang paling utama dalam kita meruqyah itu yang diutamakan dibaca pertama ya Al-Fatihah itu. Dan seterusnya nanti kita terangkan secara khusus mengenai
sebutan-sebutan atau keistimewaan surat Al-Fatihah. Ini sudah durasinya udah panjang, nanti kalau videonya diteruskan nanti terlalu panjang. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Apabila ada yang kurang berkenan atau ada keterangan yang kurang jelas, silahkan nanti dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.